sudah diketahui bahwa pagar-pagar bambu itu sudah ada di situ? Atau jangan-jangan memang dari PT Agung Sedayu juga terlibat untuk mematok pagar-pagar bambu itu sebenarnya? Yang benar seperti apa? Sekarang begini, ya, yang kita beli ini lahan. Oke. Kita nggak pernah beli bambu, Oke. ya kan? Kalau kita kemudian beranggapan bahwa pagar-pagar bambu itu dituduhkan kepada kita, ya. Ingat, pagar bambu ini panjangnya adalah 30 km. Ya. Dan ini meliputi 6 kecamatan. Ya. Sementara sertifikat anak perusahaannya kita itu berada di 1 kecamatan, di Kohot. Itu pun di 1 desa. Bagaimana mungkin mengkaitkan pagar yang 30 km itu dengan punya kita? Ya, itu satu. Kedua, kesaksian dari mantan Bupati Zaki Iskandar. Bahwa pada saat dia dilantik, dia menyewa speedboat di tahun 2014. Dia mengundang sejumlah media untuk melakukan investigasi ke lapangan, mengecek sepanjang pesisir pantai utara yang terkena dampak abrasi, lingkungan hancur semua, erosi. Di situ beberapa media melakukan foto, nggak sengaja ditemukan sudah ada pagar-pagar itu. Tapi sepanjang apa kan? Sejauh 30,16 km yang Kita ditemukan? nggak tahu. Ya artinya kan kita membuktikan gini loh, bahwa pagar-pagar itu sudah ada. Sementara pada saat itu PIK 2 belum ada. PIK 2 baru ada di 2015, faktanya pagar-pagar itu sudah ada. Sederhananya Abang ingin mengatakan bahwa PT Agung Sedayu Group tidak terlibat sama sekali dengan pematokan pagar laut itu, pagar bambu-bambu di laut itu. Tidak sama sekali. Nggak ada sama sekali. Tidak Atau terlibat tidak pernah memerintahkan itu. Pagar-pagar itu sudah ada sebelum PIK 2 ada. Lalu kalau kemudian tidak bisa diketemukan, terus dituduhkan kepada kita, kan itu juga nggak fair dong. Iya dong, kan nggak fair. Seolah-olah kalau nggak ada yang bertanggung jawab, ya berarti PIK 2 harus bertanggung jawab. Ya nggak fair dong kalau kayak begitu. Ya kan, justru makanya kita mendukung kalau pagar-pagar itu, kalau memang nggak ada yang mengakui, ya dibongkar saja. Kenapa? Ya. Karena dengan pagar-pagar itu justru malah membangun citra negatif kepada PIK, seolah-olah PIK yang kemudian memiliki dan memasang itu. Ya. Begitu. Bang, kami mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Said Didu. Anda juga pasti juga sudah tahu narasi yang disampaikan oleh beliau. Mengatakan bahwa di balik ini semua adalah ya, PT Agung Sedayu Group. Satu. Terus yang kedua, mengatakan bahwa upaya untuk pembelian lahan-lahan itu, katakanlah demikian ya, atau pengambil alihan lahan-lahan sertifikat dan lain sebagainya yang terafiliasi dengan PT Agung Sedayu, PIK 2, lain sebagainya, apapun itu dilakukan dengan cara-cara yang di luar prosedural, cara-cara yang dianggap dalam tanda kutip intimidatif dan lain sebagainya, dan bahkan disebutkan PSN itu dalam tanda kutip ya, PSN itu sebagai jalan tol disebutkan untuk melakukan dan membenarkan apa yang saat ini sedang dikerjakan sehingga mengerdilkan hak-hak warga yang ada di sana, warga yang terdampak dan lain sebagainya. Menurut Abang seperti apa? Ya, jadi kalau kita berbicara soal Said Didu, inilah yang namanya framing, ya, upaya negatif membangun citra terhadap PIK itu seperti propaganda yang dilakukan oleh Joseph Goebbels di zaman Nazi. Kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus akan dianggap orang sebagai kebenaran. Nah, kebohongan-kebohongan itu diantaranya saya melihat juga diduga dilakukan oleh Pak Said Didu. Pertama misalnya, dia membangun citra negatif mengatakan bahwa kita punya jejak digitalnya Pak Said Didu. Dia mengatakan bahwa di PIK 2 tidak boleh pasang bendera merah putih. Itu ada, kita punya buktinya. Ternyata Ini saya baru dengar ini. tidak bisa pasang bendera putih itu terjadi pada tahun 2021 pada zaman COVID. Ada sejumlah ormas memasang bendera di jembatan PIK dilarang oleh Wagub sama kepolisian Jakarta Utara. Mengatakan bahwa bukan larangan benderanya.
untuk dipasang, tapi kerumunan karena menyebarkan virus. Tapi dipelintir seolah-olah itu PIK seperti negara dalam negara. Nah ini kaitannya juga soal pagar laut. Pagar laut itulah yang pernah disampaikan oleh Pak Saididu juga. Pembatas-pembatas itu dibuat oleh PIK untuk membangun kesan negara dalam negara. Kemudian yang ketiga, dia mengatakan proyek PIK 2 semuanya PSN. Semuanya PSN dia bilang. Padahal PSN itu 2 kawasan berbeda. PSN itu tanahnya pemerintah, nggak ada sengketa lahan, nggak ada pemaksaan, nggak ada intimidasi. Dia kan punya perhutani. Ini kan yang akan diinvestasikan 40 triliun sama PIK kan untuk membangun wisata terbuka untuk umum kan. Oke. Bukan untuk itu perumahan. masuk nggak dalam PSN? Tapi dia katakan bahwa dia untuk perumahan. Itu masuk nggak dalam PIK 2 itu? Yang Oh wilayah enggak, perwakilan? beda. Proyek PIK dengan kawasan PIK beda. Tapi dipakai sama Pak Saididu bahwa seolah-olah kita proyek PIK ini dipakai untuk PSN. Seolah-olah PSN ini dipakai untuk perumahan. Itu yang kemudian memancing emosi publik. Nah, karena Abang sudah mention nama Pak Jokowi ya Bang, aku harus masuk juga. Karena dalam statement yang disampaikan oleh Pak Saididu, mengatakan bahwa ini ada juga keterlibatan semacam dalam tanda kutip ya kesepakatan ya antara apa yang diberikan sebagai bentuk investasi di IKN oleh Pak Aguan sebagai ketua konsorsium. Saya pernah bertemu beliau di sana dan kami wawancara di sana juga waktu itu yang memberikan investasi di IKN dan kemudian nggak lama lepas dari itu kemudian hadirlah kemudian PSN yang memuluskan jalan untuk PIK 2. Bagaimana menjawabnya Bang? Jadi mau dibilang bahwa PSN PIK 2 itu adalah kado karena bantuin IKN gitu. Ya kan gitu kan? Ya sebenarnya kan gitu. Itu gampang dipatahkan lewat timeline. Ya, timeline waktu. Kenapa? PSN itu dari 2022 prosesnya. Tanya ke Bupati. Diajukan dulu tahapannya. Sampai berjalan terus, sampai kemudian diratas, sampai kemudian dibahas di gubernur, di provinsi, dibahas lagi di tingkat kepetian, diratas lagi, kemudian sampai ke tangan presiden. IKN itu baru 2024. PSN lebih dulu. Bagaimana kita mengatakan bahwa orang jangan PSN, IKN adalah kado dari itu bagi saya itu enggak. Iya, tapi kan investasinya kan tidak lantas kemudian tahun 2024 dimulai kan. Iya, kalau pendapat saya, pendapat kita begitu. Jadi bukan kado lah itu. Tapi belakangan ini ada yang menarik Bang. Ketika di doorstop Pak Erlangga Hartarto mengatakan bahwa PIK 2 itu bukan PSN Bang. Ya memang PIK 2 bukan PSN, betul dong jawabannya Pak Erlangga Hartarto. Karena 2 kawasan berbeda. Di sini 1.755 hektar hutan lindung, lahannya milik perhutani, memang dipergunakan untuk merehabilitasi lingkungan. Mangrove yang rusak mau ditanam kembali. Ya. Jadi bagian mana PIK yang PSN Bang? Karena kita harus tahu juga nih, yang mana sih yang proyek strategis nasional itu? Iya di kawasan hutan di lindung. Itu. Iya, itu bisa dicek nanti. Di kawasan hutan lindung lahannya milik pemerintah. Nggak ada pemukiman penduduk, nggak ada warganya. Lahannya milik pemerintah, nggak ada sengketa lahan di situ. Bang begini, kalaulah kemudian Abang sebutkan bahwa sudah terdata, sudah ditelaah dan sudah terdokumentasi semua sesuai dengan perundang-undangan. Menurut Abang, kenapa pagar laut itu harus dicabut? Kenapa kemudian statement keras harus disampaikan bahwa tidak boleh ada sertifikasi di atas laut dan siapa yang bertanggung jawab harus diselidiki di balik ini semua dan bahkan sertifikat yang sudah ditelurkan ataupun dilahirkan itu akan dicabut. Kita begini, kalau ternyata bahwa pemerintah hari ini punya pendapat lain melalui Pak Menteri Nusron, kita akan mengikuti dan taat karena ini adalah produk pemerintah. Kita nggak akan menggugat. Kita akan ikut aturan. Dari awal pun kita ikut aturan. Itu nggak sedikit loh Bang, 254 sertifikat. Dan kemudian itu akan dikaji ulang apabila kemudian itu juga rencananya akan dicabut. Belum lagi disebutkan berangkat dari sini akan dievaluasi setiap PSN dan lain sebagainya. Tapi fokus di situ dulu deh yang pencabutan sertifikat itu. Terganggu nggak PT Agung Sedayu Group? Iya, kalau bicara rugi. Ya? Tapi kan kita ya jelaslah bagaimana menempatkan kepentingan bangsa jauh lebih besar. Saya pikir itu akan diambil oleh Agung Sedayu dan akan mengikuti
produk yang sudah disampaikan oleh pemerintah, ya kita akan taat aja terhadap peraturan. Nah, kalaulah kemudian punya berkas-berkas dan lain semuanya itu Bang yang dipegang sebagai bukti-bukti itu kan, seharusnya kan punya kesempatan sebetulnya untuk memperjuangkan apa yang dirasa menjadi haknya. Ini kaitannya dengan kepastian ekonomi loh Bang, investasi dan sebagainya. Kita kan nggak bisa main-main di sini. Kan peraturan itu dibuat untuk kemudian membangun satu iklim usaha. Justru itu, karena iklim usaha, Agung Sedayo ini investasi mau dagang, kita nggak mau banyak masalah, biar bisa kerja. Oke. Fokus aja sudah, persoalan-persoalan yang ada ya sudah. Nggak, yang penting kita tunduk, taat terhadap peraturan yang berlaku. Kalau itu sudah menjadi keputusan pemerintah, semua warga negara tunduk termasuk kita. Tidak akan menggugat negara? Enggak. Bang Mu'annas Al-Aidid, terima kasih sekali lagi. Ya Mas. Kuasa hukum PT Agung Sedayo Group sudah berbincang bersama dengan saya, Abraham Silap.